Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman kelas 10 MIPA. Pada pagi hari ini kita akan lanjut masuk ke bab yang baru, yaitu reaksi oksidasi dan juga reduksi. Semoga saat ini kalian sedang dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita bisa mengikuti video ini sampai dengan akhir, karena di akhir video akan ada penugasannya. Jadi, setelah kalian sudah memahami mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, hari ini akan ada materi mengenai reaksi oksidasi dan juga reduksi. Nah, apa sih reaksi oksidasi dan reduksi itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya kalian semua pasti pernah berbelanja satu dari ketiga gambar yang saya sediakan di depan. Yang pertama ada vitamin C atau di sini mereknya Oronamin C ya. Pasti teman-teman di sini juga udah pada tahu tentang merek ini. Kemudian yang kedua serum. Nah, ini di sini sih kebetulan serum yang memang sering saya pakai ya, yaitu LC Skin. Nah, tapi bukan hanya itu. Rata-rata kebanyakan skincare itu kalau mengeluarkan seri serum, itu serumnya pasti botolnya kurang lebih sama kayak gini. Yang ketiga, nah ini pasti sering banget juga kalian ketahui, yaitu makanan berkaleng, yaitu di sini sarden dengan mereknya Botan. Nah, apa yang mau kakak bahas di sini? Yang mau saya bahas di sini aja adalah coba kalian perhatikan masing-masing packagingnya. Jadi packaging untuk Oronamin C itu dia warnanya coklat gitu ya, alias gelap. Terus serum juga warnanya gelap. Dan kalau yang Botan ini dilapisi timah gitu ya, tebal. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ya produk-produk tersebut harus menggunakan warna botol yang gelap dan tebal, dan kenapa juga kalau yang makanan berkaleng itu harus menggunakan lapisan timah. Nah, hari ini kita akan bahas hal ini berkaitan dengan redox, dengan reaksi redox. Ternyata ada alasan mengapa serum wajah itu packagingnya rata-rata warnanya hitam dan sangat aman gitu ya, tertutup rapat, warnanya coklat atau hitam, warnanya gelap dan tebal. Begitu juga dengan produk-produk obat-obatan sirup kayak gitu ya, dan juga vitamin C seperti Oronamin C seperti itu. Nah, ternyata packaging yang berwarna gelap ini tujuannya adalah melindungi larutan atau melindungi produk yang ada di dalam packaging tersebut. Melindungi dari apa? Dari sinar matahari. Oke, tentu tebal tujuannya untuk melindungi dari kerusakan ya. Tapi kalau warnanya gelap itu ada alasannya, yaitu untuk menghindari terlalu banyak sinar matahari yang masuk ketika proses distribusi. Memang kenapa kalau misalnya ada sinar matahari yang akhirnya bisa masuk ke produk tersebut? Jawabannya adalah akan ada reaksi oksidasi. Lantas kenapa kalau misalkan mereka teroksidasi? Teroksidasi itu sama seperti kalau yang wanita mungkin pernah menggunakan make up ya. Tapi kalau SMA kelas 10 kayaknya belum banyak yang kenal make up. Kalau kalian tahu itu ada yang namanya foundation, mungkin sering nonton Tasya Farasya atau YouTuber beauty vlogger gitu ya. Yang laki-laki juga mungkin tahu ada istilah namanya foundation. Nah, di foundation itu kalau kelamaan makainya, apalagi kalau makainya di outdoor, biasanya akan mengalami oksidasi, teroksidize gitu. Apa yang terjadi jika foundation itu teroksidasi? Apa dampaknya terhadap kulit kamu? Biasanya kulit kamu itu warnanya akan jadi lebih gelap. Dari yang awalnya pakai foundation tujuannya biar enak gitu ya, bagus, malah jadi pas udah di akhir cracking, dan yang kedua jadi gelap warnanya. Dan itu sebenarnya gelap itu adalah reaksi oksidasi. Nah, ini yang mau kita bahas, oksidasi dan juga reduksi. Oke, berarti kita sebenarnya packaging berwarna hitam ini atau warna gelap ini tujuannya adalah untuk melindungi supaya tidak teroksidasi. Karena kalau teroksidasi, tadi aja foundation warnanya bisa berubah. Berarti kalau larutan dalamnya atau produk di dalamnya itu teroksidasi, kemungkinan besar fungsinya juga akan jadi berubah. Mungkin tadinya strukturnya A menjadi B, maka fungsi yang seharusnya mencerahkan wajah atau yang fungsi yang seharusnya menjaga daya tahan tubuh manusia itu malah jadi berubah atau malah berkurang kualitasnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Redox itu adalah kesingkatan dari reduksi dan oksidasi. Jadi kedepannya saya sudah tidak menyebutkan reduksi dan oksidasi, tapi redox, reduksi, oksidasi.
Nah, sebenarnya reaksi redoks itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu ada perkaratan besi. Yang kedua ada prinsip kerja baterai sebagai power supply, baterai HP kamu, baterai jam tangan, dan lain sebagainya. Kemudian proses matangnya buah-buahan. Kemudian cantiknya ledakan kembang api. Wah, waktu tahun baru yang lalu, kalau kalian perhatikan di langit itu banyak sekali orang yang nyalain kembang api ya, warna-warni seperti itu. Ternyata itu juga reaksi oksidasi sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembakaran. Pembakaran sering banget terjadi, termasuk kalau masak itu kan ada reaksi pembakaran. Hanya saja proses memasaknya itu adalah proses pembakaran yang tidak sempurna. Tapi itu juga reaksi oksidasi. Selanjutnya fotosintesis. Ini juga jelas sangat selalu terjadi di sini. Tanpa terjadinya fotosintesis mungkin kita tidak akan bisa bernafas. Yang selanjutnya adalah metabolisme dalam tubuh. Ternyata setiap waktu kamu menjalankan aktivitas, reaksi redoks itu sedang berlangsung dalam tubuh kamu sendiri gitu ya. Yaitu adanya reaksi metabolisme dalam tubuh dan lain-lain. Oke, nah definisi redoks. Tadi katanya redoks itu terjadi di sekitar kita. Banyak banget kejadian-kejadian yang ternyata, oh itu ternyata reaksi redoks ya gitu. Emang redoks itu apaan sih? Redoks itu reduksi oksidasi. Oke, tapi apa reduksi dan oksidasi itu? Nah, definisi redoks itu dibagi menjadi tiga tinjauan, tiga perspektif dari tiga segi gitu ya. Yang pertama dari segi oksigen, yang kedua dari segi elektronnya, dan yang ketiga dari segi bilangan oksidasinya alias muatannya. Kita akan bahas satu persatu. Ditinjau dari segi oksigennya. Dari segi oksigennya, definisi dari reduksi dan oksidasi itu masing-masing berbeda. Kalau reduksi itu adalah reaksi yang melepas oksigen. Kalau oksidasi itu adalah yang mengikat atau menggabungkan oksigen. Contohnya di sini ada Fe2O3 plus 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Perhatikan awalnya di sini limonit. Limonit itu tuh apa ya? Limonit itu kamu tahu besi yang kalau udah berkarat itu ada warna oranye-oranye ya, kayak coklat merah bata gitu deh yang udah berkarat. Nah, itu namanya limonit. Udah bukan besi murni tapi dia limonit. Nah, limonit itu adalah besi yang sudah berikatan dengan oksigen. Di sini Fe2O3. Nah, pada hasil reaksi ternyata kalau limonit ditambahkan dengan karbon monoksida, hasilnya menjadi Fe murni alias karatnya hilang gitu. Nah, berarti ada proses pelepasan oksigen yang tadinya Fe berikatan dengan oksigen jadi sendirian. Seperti itu. Ini yang disebut dengan reaksi reduksi. Sedangkan kalau oksidasi adalah reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen. Di sini reaksi Fe atau besi, ferrum, itu bereaksi dengan oksigen. Fe ketika bereaksi dengan oksigen ternyata menghasilkan Fe2O3, limonit yang tadi saya ceritakan di awal. Nah, ternyata besi yang berkarat itu akibat adanya interaksi dengan oksigen. Itulah kenapa biasanya pagar-pagar di rumah kalian itu lebih cepat berkarat karena mereka kena hujan, kena udara gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mencegah karat tuh biasanya dicat gitu kan. Nah, tapi kalau udah terlanjur berkarat ya udah dicat aja lagi, ditumpuk gitu ya, atau enggak ditambahkan karbon monoksida seperti reaksi yang di sebelah kiri ini. Nah, ternyata tadi kan di awal saya katakan bahwa reaksi redoks itu terjadi di sekitar kita, salah satunya perkaratan. Nah, ternyata perkaratan itu adalah reaksi oksidasi di mana besi berinteraksi dengan oksigen menghasilkan limonit, dan limonit itu adalah besi yang telah berkarat. Seperti itu. Ini baru besi ya. Besi aja udah kehilangan jati dirinya, artinya udah bukan Fe lagi tapi jadi Fe2O3 gitu ya. Nah, ini besi yang tidak kita konsumsi. Bagaimana kalau misalnya serum wajah? Bagaimana dengan obat-obatan seperti itu atau sirup obat gitu kan, warnanya biasanya tempat gelap. Tujuannya tuh menghindari oksidasi. Tujuannya supaya dia tidak bereaksi dengan oksigen dari cahaya matahari atau oksigen dari luar, dari lingkungan, agar tidak merusak produk itu sendiri, struktur gitu. Lanjut. Nah, ditinjau dari segi oksigen contoh yang lain. Jadi saya juga ada contoh yang lain. Contoh yang lain adalah contoh dari reaksi pembakaran. Nah, reaksi semua pembakaran. Contohnya aja saya mau membakar kertas. Saya nggak tahu nih rumus kimianya kertas tuh apa karena beda-beda. Kertas itu kalau dibakar, tapi yang pasti ya teman-teman ya, yang namanya dibakar,
Kalau peribahasanya kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Tapi kalau menurut anak orang-orang kimia, tidak mungkin ada api kalau tidak ada oksigen. Maka itu kalau kita mau buat reaksi pembakaran, kertas dibakar pasti pakai oksigen. Lagi, nggak mungkin ada api kalau nggak ada oksigen gitu ya. Nah, kalau dibakar secara sempurna, artinya itu kertas tuh benar-benar dihabisin, bakar semua, misalnya surat-surat dari mantan gitu ya. Terus kita mau bakar gitu. Nah, hasilnya akan menjadi CO2 plus H2O. Ini yang kalian kenal sebagai abu. Atau apa ya? Kertas kalau dibakar jadi abu kan? Ya udah kayak gitu. Nah, abunya itu CO2 plus H2O. Seperti itu. Nah, di sini apa? Ada penggabungan oksigen, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Gitu. Banyak yang mengatakan bahwa pembakaran itu adalah reaksi oksidasi. Jadi kalau ada statement atau pernyataan di kedepannya dari soal misalnya suatu senyawa organik dioksidasi, yaitu maksudnya adalah dibakar sebenarnya. Gitu. Ya, ini yang disebut dengan pembakaran sempurna. Jadi boleh kita katakan reaksi pembakaran adalah reaksi oksidasi. Gitu. Ini juga salah satu contohnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tinjau dari segi yang kedua, yaitu segi elektron. Nah, kita lihat lagi. Kalau untuk yang reduksi, kalau dari segi elektron, reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Kalau oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Tolong jangan ada yang terbalik. Kalau reduksi itu mengikat elektron, kalau oksidasi itu melepas elektron. Coba kita perhatikan di sini contohnya Na+ atau ion natrium ngambil 1 elektron sehingga menghasilkan logam natrium. Ya, karena dia mengikat maka elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah. Coba kalau kita lihat reaksi oksidasi. Di sini 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Katanya oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Itulah kenapa, karena dia melepas elektron, elektronnya itu di sebelah kanan tanda panah. Sebelah kanan tanda panah artinya dia melepas, sebelah kiri tanda panah seperti ini itu tandanya dia sedang menangkap atau mengikat elektron. Itu dari segi elektronnya ya. Lanjut dulu dari segi bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi, disingkat bilox. Bilox adalah muatan yang dimiliki oleh suatu spesies zat atau molekul. Jadi teman-teman jangan bingung, ini kan redoks ya, reduksi oksidasi. Kok ditinjau dari bilangan oksidasinya aja? Nggak ada bilangan reduksi, nggak ada. Jadi bilangan oksidasi ini seperti apa ya? Istilah gitu ya, hanya istilah aja yang menyatakan apa? Yang menyatakan muatan. Ya, muatan yang dimiliki oleh suatu spesies zat atau bilox ke depannya atau molekul. Kedepannya saya akan sebut bilox ya kalau ngomongin soal bilangan oksidasi. Kita lihat bedanya reduksi dan oksidasi. Nah, kalau reduksi adalah zat yang mengalami penurunan bilox. Kalau oksidasi adalah zat yang mengalami kenaikan bilox. Oke. Saya ulang, reduksi adalah yang mengalami penurunan bilox, kalau oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilox. Gitu ya. Jadi tadi di awal kita udah bahas bahwa ternyata redoks itu bisa didefinisikan dari 3 segi, dari segi oksigen, dari segi elektron, dan dari segi biloxnya. Kalau dari segi oksigen, reduksi itu yang melepas oksigen, kalau oksidasi itu yang menangkap oksigen. Kalau dari segi elektron, reduksi itu yang menangkap elektron, oksidasi itu yang melepas elektron. Kalau dari segi bilox, reduksi itu yang turun, oksidasi itu yang naik. Kita ambil contoh di sini. Ada reaksi Zn, PbO, ZnO, dan Pb. Nah, saya coba buat biloxnya ya. Kalau di sini sekarang kalian belum paham, tapi ikuti saja dulu sampai akhir video, nanti juga kalian pasti paham. Zn itu memiliki, karena dia sendiri, dia memiliki bilox sebesar 0. PbO berarti kita kerjakan oksigennya dulu. Oksigen itu minus 2, maka Pb-nya itu plus 2 karena supaya sama dengan 0.
Zn di sini minus 2, oksigennya Zn-nya berarti plus 2. Di sini Pb-nya kanan sendiri berarti Bilox-nya 0. Nah, habis itu kita perhatikan ada nggak yang naik yang turun. Zn yang awalnya 0 menjadi Zn yang plus 2. Berarti dari 0 ke plus 2 mengalami kenaikan Bilox. Kenaikan Bilox itu disebut dengan oksidasi. Sedangkan Pb yang tadinya plus 2 menjadi 0 mengalami penurunan, di mana penurunan itu berarti dia mengalami reduksi. Berarti siapa yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi adalah Zn, dan yang mengalami reduksi adalah Pb. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh dari reaksi penurunan dan kenaikan Bilox. Kalau teman-teman sekarang belum paham, Ibu tahu dari mana angkanya 0, plus 2, min 2. Kita akan bahas setelah ini. Pahami dulu definisi Bilox. Perlu diingat, Bilox bukan hanya perlu diingat bahwa redox bukan hanya membicarakan soal Bilox, tapi juga ngomongin soal elektron dan juga oksigennya, ya. Sekarang kita mau kupas tuntas dulu tentang bilangan oksidasi atau Bilox itu sendiri secara khusus, ya. Definisi redox dari segi Bilox itu akan kita bahas tuntas di kelas 10. Sedangkan kalau dari segi elektron dan dari segi oksigen itu akan kita bahas di tingkat selanjutnya, alias ketika kamu kelas 11 dan kamu kelas 12. Kita baru lanjutkan di sana. Sekarang kita fokus dulu untuk definisi redox yang ditinjau dari segi Biloxnya atau dari muatannya. Bilox adalah yang pertama. Bilox itu adalah kecenderungan suatu atom untuk melepas atau menerima elektron dalam membentuk suatu senyawa, ya. Kecenderungan itu artinya kayak kemampuan. Kemampuan atom itu bisa melepas atau menerima elektron sih, kayak gitu. Nah, jumlah elektron yang kemungkinan diterima atau dilepas itu yang disebut dengan harga Bilox. Itu yang tadi Zn-nya 0 atau Pb-nya plus 2, kayak gitu. 2, 0, 1, 3 itu harga Bilox. Berarti dia menentukan elektron yang bisa ditangkap atau yang bisa dilepas itu 1. Elektron yang bisa diterima atau yang dilepas itu 2. Seperti itu harga Bilox namanya. Sedangkan tanda negatif atau positif, tadi kan di awal kita udah lihat ya, Pb-nya itu plus, Zn-nya juga plus, oksigen negatif. Nah, ternyata tanda negatif atau positif itu menunjukkan kemampuan atau kecenderungan untuk menerima. Kalau atom tersebut menerima, kecenderungannya adalah menerima elektron, maka muatannya itu negatif. Kalau kecenderungannya dia melepas elektron, maka dia kecenderungannya adalah atau muatannya positif. Contohnya oksigen itu negatif 2. Berarti dia kecenderungannya adalah menerima 2 elektron. Contoh lagi Zn itu 2 plus, berarti dia cenderung melepas 2 elektron. Itu contohnya seperti itu. Jadi gampang sebenarnya Bilox itu ya, nentuin muatannya. Nah, tapi ada aturannya. Saya mau berikan simpel dulu. Ini yang biasa saya ajarkan ke murid-murid saya mengenai Bilox. Jadi ada prioritas. Namanya juga prioritas ya, jadi selalu diutamakan gitu ya. Prioritas pertama itu hidrogen, kemudian oksigen, kemudian golongan 1, kemudian golongan 2, kemudian golongan 3. Nah, hidrogen itu karena dia prioritas, dia Biloxnya adalah plus 1. Kalau oksigen itu selalu negatif 2. Kalau unsur-unsur di golongan 1 adalah selalu plus 1. Kalau unsur-unsur di golongan 2 berarti dia cenderung melepas 2 elektron. Kalau unsur-unsur di golongan 3 dia cenderung melepas 3 elektron. Yang terakhir adalah golongan 7, yang mana mereka cenderung melepas 1 elektron. Nah, ini adalah prioritas dalam menentukan harga dan tanda Bilox. Seperti itu. Nah, mohon perhatikan baik-baik. Setelah ini akan saya bahas mengenai aturan dalam menentukan jumlah Bilox. Ini perlu dicatat. Yang saya tulis prioritas itu mungkin tolong dicatat di buku tulis kalian agar memudahkan kalian saat mengerjakan penugasan atau nanti belajar ke depannya. Oke?
Nah, di sini ada aturan Bilox. Yang pertama di sini ada Bilox suatu unsur bebas adalah 0 ya. Perhatikan, unsur bebas adalah 0. Unsur bebas itu contohnya kayak apa? Contohnya kayak tadi yang Zn sendirian. Jadi Zn itu tidak lagi berikatan sama siapa-siapa. Zn tok dah, Zn doang gitu, atau Cl2 dah, atau F2 dah gitu. Jadi F2 itu kan berikatan antara F dengan F. Fluorin ketemu sama teman sejenisnya. Nah, itu berarti dia termasuk unsur bebas. Atau Na saja sendiri gitu, bukan NaOH. Kalau NaOH kan berarti senyawa. Nah, ini Na doang gitu. Nah, itu namanya unsur bebas, maka Biloxnya dia 0. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasinya oksigen itu selalu -2, tapi ada pengecualian. Nanti akan saya jelaskan pengecualiannya di mana. Kemudian Biloxnya hidrogen itu umumnya adalah +1, tapi juga ada pengecualian yang juga nanti akan saya jelaskan pengecualiannya di mana. Bilox untuk unsur halogen, perlu diingat halogen itu adalah golongan 7. Catat, halogen adalah golongan 7. Untuk fluorin itu bisa 0, bisa -1. Klorin itu bisa 0, bisa -1, +1, +3, +5, +7, dan lain-lain sebagainya. Oke, aturan yang selanjutnya adalah Bilox senyawa ion sama dengan jumlah muatannya. For example kayak gini, misalnya saya punya Mg2+. Berarti ini Biloxnya adalah, kan walaupun dia sendirian ya, ini Mg-nya lagi nggak berikatan sama siapa-siapa nih, tapi dia bermuatan. Berarti dia muatannya +2 gitu. Kalau yang pertama, misalnya Mg aja sendiri, tidak bermuatan dan dia tidak berikatan dengan siapa-siapa, maka Biloxnya 0. Seperti itu. Oke. Nah, Bilox molekul selanjutnya adalah Bilox molekul sama dengan 0. Jadi saya ambil contoh misalnya NaCl. Na itu golongan 1 ya. Bilox unsur golongan 1A sama dengan +1. Oke, Na +1. Nah, molekul ini itu harus sama dengan 0. Berarti kalau Na-nya udah +1, Cl-nya berapa? Supaya 0 ya -1. Gitu. Oke. Saya ambil contoh lagi, misalnya saya punya MgCl2. Mg itu golongan 2 ya, dan katanya golongan 2 itu +2. Oke, Mg +2 dan satu molekul ini katanya harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti Cl-nya harus berapa ya? Kalau Mg-nya udah 2+, ya Cl-nya juga +2. Tapi karena ada 2 Cl, jadi kita bagi jadinya -1. Bu, saya belum paham. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti akan latihan soal. Oke, lihat dulu ini pengecualiannya. Oke, untuk oksigen pengecualiannya itu yang pertama adalah bilangan oksigen dalam senyawa peroksida. Contohnya H2O2. H2O2 itu adalah asam peroksida. Na2O2 itu adalah natrium peroksida. BaO2 adalah barium peroksida. Oksigen di dalamnya bermuatan -1. Khusus hanya untuk senyawa-senyawa peroksida saja. Yang kedua adalah bilangan oksigen dalam senyawa superoksida. Ya, misalnya adalah KO2, RbO2, maka Biloxnya dia adalah -1/2. Kenapa bisa -1/2? Coba kita buka ya. Kita jabarkan KO2. Ketika oksigen berikatan sama golongan 1, litium, natrium, kalium, berilium, rubidium, cesium gitu ya. Nah, maka ketika K itu kan punya Bilox +1 kan katanya di sini. Oke, dia +1 dan senyawa ini harus sama dengan 0. Berarti oksigennya harus berapa? Harus -1. Tapi ini oksigennya ada 2 kali, berarti -1 bagi 2 -1/2 gitu. Makanya ini disebut dengan superoksida. Oke? Oksigen tuh bakal kalah pokoknya kalau sama golongan 1. Golongan 1 tuh lebih kuat, sehingga bilangan oksidasinya oksigen yang malah berubah, sedangkan golongan 1 nggak berubah. Lanjut. Nah, lanjut di sini bilangan oksidasinya OF2 itu adalah +2. Bilangan oksidasinya oksigen dalam OF2. Coba kita buka juga OF2. F di sini punya Bilox -1 ya. Perhatikan F -1. -1 dikali F-nya ada 2, berarti -2. Total senyawa ini harus sama dengan 0. Berarti oksigennya berapa nih supaya sama dengan 0? Karena fluorinnya sudah total -2, berarti oksigennya harus +2. Gitu.
Oke, itu bilangan oksidasi dari oksigen yang pengecualiannya. Next, kita lihat bilangan oksidasi hidrogen. Pengecualiannya itu adalah umumnya kan hidrogen tuh +1 ya. Tadi juga prioritas di awal saya katakan hidrogen +1. Tapi ternyata ada hidrogen yang biloxnya itu -1. Nah, hidrogen yang biloxnya -1 adalah hidrogen yang senyawa hibrida. Hibrida itu apa? Hibrida itu adalah hidrogen yang berikatan dengan golongan 1. Lagi-lagi golongan 1 sangat dominan, sehingga kita ambil contoh misalnya LiH, ini kita buka. Li-nya itu adalah golongan 1 itu +1 seperti yang dinyatakan di sini. Maka karena supaya senyawa ini sama dengan 0, maka H-nya harus berapa supaya 0? Ya karena Li-nya +1, maka H-nya -1 gitu. Makanya tadinya hidrogen tuh biasanya +1 loh, kok ini jadi -1 gitu. Itu tidak salah, itu hanya pengecualian aja. Gitu ya. Oke, misalnya masih ada yang belum paham juga atau masih ada yang masih kagok dalam perhitungannya, kita coba lagi. Karena ini bentuknya video, jadi kalian bisa ulang-ulang terus kalau masih belum paham. Saya lanjutkan. Latihan soal yuk, silakan kalian buka LKS halaman 20. Ini LKS semester 2. Kita udah mulai masuk semester 2, jadi nggak usah buka-buka lagi ya LKS semester 1, it's okay. LKS halaman 20 bagian latihan nomor 1 dan nomor 2. Silakan dibuka. Di situ ada soal yang pertama Zn PbO dan ZnO plus Pb. Ini sebenarnya saya udah bahas juga di awal. Nah, perhatikan aturan yang pertama. Aturan yang pertama adalah oksigen umumnya adalah -2. Karena oksigen di sini memang dalam keadaan umum, artinya bukan senyawa peroksida dan juga bukan senyawa superoksida. Jadi memang biloxnya oksigen adalah -2. Kita masukin dulu oksigennya di sini -2. Oke. Kita masukinnya dulu lah yang kita ketahui -2. Dah. Terus ingat, bilox molekul itu sama dengan 0. Ini kan molekul nih guys, molekul. Ini juga molekul. Ini harus sama dengan 0. Berarti kalau oksigennya -2, kita pengen PbO sama dengan 0, berarti Pb-nya berapa? Ya mau nggak mau Pb-nya berarti +2. Begitu juga dengan Zn. Ini kan juga molekul dan dia harus sama dengan 0, berarti Zn-nya harus +2 karena oksigennya udah -2 gitu. Terus Zn sama Pb yang sendiri gimana? Ingat, molekul atau unsur yang sendiri itu pasti biloxnya adalah 0. Apapun itu, unsur apapun itu, kalau dia sendirian tidak lagi berikatan dengan siapapun, dengan senyawa apapun, pasti dia 0. Sekarang kita perhatikan, ada nggak reaksi redoksnya? Ada nggak yang turun, ada nggak yang naik? Kalau kita mau membandingin yang naik dan yang turun, itu harus dalam senyawa yang sama. Misal di sini Zn, maka kita harus perhatikan juga dengan Zn. Ternyata di sini 0 jadi +2 itu mengalami oksidasi ya, alias mengalami kenaikan bilox. Sedangkan Publium atau Pb di sini mengalami penurunan dari +2 menjadi 0. Berarti itu reaksi oksidasi. Oke. Pertanyaannya adalah siapa di sini yang mengalami oksidasi? Zn di sini yang mengalami oksidasi dan PbO di sini yang mengalami reduksi. Ada istilah lain, yaitu yang pertama adalah istilah reduktor dan yang kedua adalah oksidator. Reduktor adalah yang mengalami oksidasi, kalau oksidator adalah yang mengalami reduksi. Balik lagi yuk, ulang. Reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Di reaksi ini siapa yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi adalah Zn. Berarti apa? Berarti Zn adalah perannya sebagai reduktor. Siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi adalah PbO. Berarti PbO adalah perannya sebagai oksidator, ya. Terus ZnO apa? Hasil dari oksidasi itu, jangan warna biru deh, bentar saya ganti dulu.
hasil dari reaksi oksidasi ternyata menghasilkan ZNO. Berarti ZNO di sini disebutnya sebagai hasil oksidasi. Kalau PB di sini adalah hasil reduksi gitu. Bu, saya masih nggak paham, saya bingung. Oke, kita lanjutin latihannya. Yuk lanjut. Di sini ada PbS 4H2O2, PbSO4 dan 4H2O. Oke, ternyata ada reaksi peroksida. Ada reaksi peroksida. Oke, peroksida berarti di sini oksigennya adalah -1. Berarti di sini kita kerjain hidrogennya dulu, +1. Karena +1 itu ada 2, maka dikali 1 kali 2 itu +2. Jadi kalian harus tahu ya, saya itu kalau nulis di bagian bawah itu artinya adalah bilox per satu unsur. Kalau atas tuh udah hasil kali atau hasil baginya gitu, hasil kalinya sih, hasil kalinya. Oke. Karena ini juga senyawa, maka dia harus sama dengan 0 si H2O2 nya, berarti oksigennya harus -2. Tapi karena -2 ada 2 oksigen, jadi kita harus bagi 2. Ini harus kita bagi 2 bagi 2 sama dengan berarti oksigennya plus -1 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada PbSS itu +6, berarti di sini kan supaya 0 berarti PB-nya harus salah. Oke, sebentar. S itu adalah +6, benar, berarti PB itu adalah -6 supaya sama dengan 0. Di sini ada PbSO4, kita kerjain dulu oksigennya. Oksigennya adalah -2 kali 4 -8 ya. Dikali nih. Jadi 8. S itu tadi adalah +6. Oke. Berarti di sini supaya jadi sama dengan 0 berapa? +6 -2. Berarti di sini tinggal -4, ya nggak? Gitu ya. Supaya sama dengan 0. -2 sorry. Jadi kalau ini oksigennya -8, S-nya +6, berarti -8 sama +6 kan -2 ya. Berarti supaya sama dengan 0, PB-nya adalah +2 gitu, yang benar. Oke, H2O berarti oksigennya -2, berarti H-nya +2 dibagi 2 sama dengan +1. Kalau oksigen sih nggak pernah bermasalah. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat apakah ada yang naik, ada yang turun. Ternyata di sini PB-nya dari -6 jadi +2, berarti dia mengalami oksidasi. Kemudian di sini juga oksigennya dari -1 turun jadi -2, berarti dia mengalami reduksi. Ya, berarti PbS yang mengalami oksidasi berarti dia disebut dengan reduktor. Sedangkan H2O2 karena dia mengalami reduksi maka dia disebut dengan oksidator. Perhatikan kembali ke catatan yang tadi sudah saya bilang bahwa reduktor adalah yang mengalami oksidasi dan oksidator adalah yang mengalami reduksi. Gitu ya. Nah, berarti PbSO4 adalah apa? Adalah hasil apa nih? Hasil oksidasi. H2O apa? H2O adalah hasil reduksi. Coba kalian coret sendiri di buku tulis kalian, terus disamakan dengan jawaban saya. Kira-kira udah bisa apa belum? Lanjut dulu ya. Kemudian adalah ada reaksi ZnCO2+, Zn2+ plus Cu. Di sini saya ingatkan bahwa bilok senyawa ion sama dengan jumlah muatannya dan bilok suatu unsur bebas adalah 0. Kita kesini dulu, katanya bilok suatu unsur bebas adalah 0. Di sini ada Zn yang sendirian, berarti dia 0. Ada Cu juga yang sendirian, berarti dia 0. Terus katanya bilok senyawa ion adalah jumlah muatannya.
muatan tuh yang plus 2 di atas kecil gini, plus 3, plus 4 kayak gitu-gitu. Nah, berarti Cu di sini adalah langsung saja tulis muatannya plus 2 gitu. Karena katanya bilok senyawa ion, ini kan ion nih. Cu-nya ion kan? Adalah jumlah muatannya sama dengan jumlah muatannya. Ya udah berarti plus 2, kalau Zn berarti plus 2 juga karena muatannya plus 2. Berarti di sini Zn mengalami oksidasi dan di sini Cu mengalami reduksi. Kalau Zn yang mengalami oksidasi berarti Zn disebut sebagai apa? Berarti Zn disebut sebagai reduktor dan Cu karena mengalami reduksi berarti dia yang disebut dengan oksidator. Berarti Zn2 plusnya apa? Karena Zn2 plus habis mengalami oksidasi berarti dia adalah hasil oksidasi, sedangkan Cu habis mengalami reduksi berarti dia adalah hasil reduksi. Seperti itu. Lanjut lagi. Di sini ada 2 Fe2+, Cl2, 2F3 dan 2 Cl-. Di sini saya ingatkan biloks untuk unsur halogen F adalah 0 dan atau -1. Cl ini harusnya Cl ya, bukan F. Nah, ini harusnya Cl. Biloks Cl itu macam-macam tergantung senyawanya apa. Br tuh juga tergantung, I juga tergantung. Oke. Kita lihat dulu. Nah, bentuk yang seperti ini teman-teman, bentuk yang seperti ini juga yang disebut dengan unsur bebas. Ya. Jadi unsur bebas tuh bisa Cl2, bisa Na sendiri. Nah, walaupun dia berduanya tuh berikatan sama hal yang sama gitu. Jadi dia tetap terhitung sebagai apa? Sebagai biloks atau unsur yang bebas. Nah, berarti Cl di sini adalah 0. Kemudian perhatikan di sini ada Cl-, angka depannya nggak usah dipedulikan, nanti aja urusannya. Berarti di sini karena dia muatan atau ion maka dia -1. Ini nggak usah kita pedulikan angka depannya, dan karena Fe itu adalah muatan atau adalah unsur ion, maka dia bermuatan atau berbiloks plus 3. Di sini Fe-nya juga langsung plus 2. Yuk langsung kita lihat. 2 menjadi 3 mengalami oksidasi, 0 menjadi -1 mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor, yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator. Hasil setelah mengalami oksidasi disebut dengan hasil oksidasi. Hasil setelah mengalami reduksi disebut dengan hasil reduksi. Seperti itu. Lanjut soal terakhir, yaitu Cr2O3 ditambah 2Al menghasilkan Al2O3 plus 2Cr. Ya. Di sini saya ingatkan biloks suatu unsur bebas adalah 0, biloks molekul adalah sama dengan 0 dan oksigen adalah -2. Yuk. Ada yang sendirian nih si Al, nggak berikatan sama siapa-siapa kan? Ya udah jadinya 0 aja. Ini Cr juga lagi sendirian nih. Ya udah jadinya 0 juga. Yuk baru kita ke senyawanya. Cr2O3, siapa dulu nih kerjain? Tadi saya udah buat prioritas. Di prioritas ada oksigen. Cr kan nggak masuk prioritas. Ya udah oksigen aja dulu. Oksigen kan -2 ya. Dikaliin tuh sama 3. Berarti jadinya -6. Nah, terus ingat, biloks molekul itu sama dengan 0. Berarti Cr2O3 supaya jadi sama dengan 0 berapa? Berarti Cr2-nya itu plus 6. Tapi plus 6 ini untuk 2Cr atau Cr2. Berarti kalau satunya berapa? Kita bagi menjadi plus 3. Berarti satunya tuh Cr punya plus 3 gitu. Lanjut Al2O3. Nah, di sini ada Al2 sama O3, sama-sama prioritas, tapi kita kerjain oksigen dulu aja ya. Dia lebih prioritas. Oksigen -2 kali 3 -6. Karena ini adalah senyawa dan harus sama dengan 0, maka di sini adalah plus 6. Plus 6 untuk 2Al. Berarti satunya Al berapa? Satunya Al plus 3. Yuk sekarang kita lihat ada nggak yang mengalami redoks. Ternyata ada nih, Al mengalami oksidasi
dan CR mengalami reduksi. Gitu. Plus 3 jadi 0, 0 ke plus 3. Berarti CR ini berperan sebagai apa? Coba ya kamu yang isi sendiri. CR2O3 mengalami reduksi, sebutannya sebagai apa? 2Al mengalami oksidasi, sebutannya sebagai apa? Al2O3 setelah mengalami oksidasi, sebutannya apa? Dan 2Cr setelah mengalami reduksi, sebutannya menjadi apa? Nah, seperti itu adalah mengenai redoks perhitungannya. Semoga kalian sekarang sudah mulai paham perhitungannya, karena ini adalah video jadi kamu bisa ulang lagi. Kalau tadi mungkin ada yang nggak ngeh gitu ya, ini kakaknya ngomong apaan sih, cepet banget, kamu bisa perlambat. Jadi semua tergantung kecepatan kamu menangkap suatu pelajaran. Oke, untuk saya bisa tahu kamu itu sudah paham atau tidak, dan untuk cek sampai mana nilai pemahaman kamu, maka tolong kerjakan penugasannya ya. Penugasannya adalah tugas halaman LKS halaman 22, bagian latihan 1 sampai dengan 10 dan penilaian harian 1 sampai dengan 5. Sebisa mungkin kalau ngerjain di LKS itu ada coret-coretannya. Kalau ngerjain di buku tulis itu ya sama caranya berarti gitu ya. Kalau coret-coretannya tuh di kertas lain terus difotoin juga, include dalam pas kamu lagi upload juga nggak apa-apa kok gitu ya. Kalau gitu, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga saat ini kalian tetap dalam keadaan yang fresh dan bahagia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.